Selamat sore para mahasiswa. Hari ini kita akan meneruskan belajar deep learning. Ini masih pendahuluan lagi dan masih sintak TensorFlow ya. Dan ada beberapa yang sedikit baru, yaitu mencari optimasi parameter tapi dengan memanfaatkan gradient descent, tapi belum masuk ke deep learning. Nah, saya perlu pelan-pelan karena ada beberapa pesan untuk memperlambat sedikit kuliah ini supaya lebih mendarat. Baik, kita akan teruskan kuliah yang kemarin. Ini tentang TensorFlow, masih sintak TensorFlow, dan kita memakai bukunya. Saya tunjukkan bukunya dulu. Bentar. Ya, memakai buku ini, Beginning Deep Learning with TensorFlow. Ini siapa? Liang Ke Long Xiangming Cheng, nggak tahu gimana caranya membaca. Kita pakai buku ini yang bagian TensorFlow, jadi bisa di kalian bisa ambil sendiri karena sudah saya share ya. Oke. Saya akan share dulu ini supaya kalian bisa belajar bareng. Saya kirim ini ke WA Group atau di sini? Ke WA ya. Supaya yang belum muncul dapat WA grupnya mana, deep learning. Oke, saya kasih file program yang sekarang sedang kita kerjakan. Saya kerjakan tidak di Google Colab, tapi di lokal jadinya. Oke, saya send by WA. Semoga sudah diterima. Baik, tentang sejarah bisa ditanyakan ke ChatGPT, tidak hanya di buku yang tadi dan buku yang lainnya, tapi juga ke AI saja. Ada banyak gitu ya. Jadi dari tahun ini 2011 ini sudah mulai muncul. Jadi TensorFlow merilis sesuatu yang sangat bagus nih, Google ya. Maksudnya Google merilis itu sampai saingan dengan PyTorch. Nah, saya lihat mereka saingannya kapan ya? Kita cek di di Google Trend. Kalau di Google Trend itu kita lihat, kalian pilih TensorFlow sama PyTorch di sini, dan itu memang kira-kira 2000 berapa ini, setelah 2011 ini, 2011 di sini ya, Juli di sini. Oke, ini berarti sudah mulai keren ini dia. 2015 ada revolusi sangat besar, naik. Ya, kemudian mulai kalah sama PyTorch itu tahun berapa? 2021. Nah, PyTorch kemudian lebih dipakai untuk riset ya, yang kalau yang TensorFlow itu untuknya membuat aplikasi lebih mudah. Kalau PyTorch untuk riset, sehingga sekarang karena banyak riset ya PyTorch-nya kelihatannya kok lebih
menang, yang lebih enak mungkin. Jadi kapan-kapan kita akan lihat bagaimana bahasanya PyTorch, tidak hanya TensorFlow. So, hari ini kita akan belajar TensorFlow. Jadi pendahuluannya bisa dicari dan bisa belajar dari paper-paper ya, TensorFlow ya, atau AI-nya Google ya. Nah, kemudian di buku tadi kita belajar tipe-tipe data di TensorFlow. Tipe-tipe apa? Ya, ada yang string, ada yang numerik. Nah, yang numerik itu gimana? Numerik itu ada banyak, ada float 16, 32, 64, integer 8, dan seterusnya. Nah, kemudian ada boolean, ada string, ada bilangan kompleks juga, dan kemudian ada kuantisasi ini, ada kin 8. Nah, ini kalau data kita misalnya pakai TensorFlow terus mau masuk ke IoT, ESP misalnya, ESP32 yang memorinya cukup gede. Nah, misalnya pakai YOLO atau apa, ini bisa dipotong, dicoba dipotong pakai kin 8 supaya tidak terlalu gede. Nah, ini TF kin 8 dan yang lain ini nggak ada di NumPy ya. Jadi kalau kita bandingkan antara TensorFlow sama NumPy, itu ada yang mirip ya, tetapi ada yang tidak mirip. Yang tidak ada itu seperti ini, untuk kuantisasi 8 ini tidak ada. Jadi yang senang main robot, main AI dengan ESP, dengan Raspberry Pi dan sebagainya, ini mungkin akan diperlukan ketika data untuk training itu sangat gede, kemudian perlu ditransfer ke angka-angka yang lebih kecil. Nah, kemudian ketika kita pakai NumPy, itu biasanya float 64 sama integer 64 itu yang defaultnya yang dipakai, sehingga kalau angkanya atau datasetnya gede, ini akan memakan memori yang besar. Sedangkan TensorFlow memakai yang float 32 dan integer 32 yang lebih pendek. Jadi mestinya dia akan lebih ringan di memori. Terus string sama, hampir sama dengan NumPy ya. Quantization itu hanya di TensorFlow. Kalau device, TensorFlow bisa untuk GPU sama TPU, NumPy cuma di CPU. Terus TensorFlow komputasinya bisa paralel ya, dan ada juga diferensial otomatis. Sedangkan NumPy nggak ada. Ini NumPy untuk operasi numerik biasa yang tidak ada library seperti mencari turunan dan sebagainya. Nah, kita belajar yang kemarin sudah sedikit sampai sini, tapi kita belajar ulang pelan-pelan. Kita akan belajar TensorFlow, bagaimana menulis skalar, vektor, matriks, sama tensor. Skalar itu apa? Itu ranknya 0, maksudnya angka biasa, cuma satu angka, misalnya suhu ruangan 25, satu angka doang. Jadi cara nulis skalar itu hanya satu angka saja, misalnya konstan, angkanya berapa, 7 gitu. Atau float 32, misalnya 314. Nah, ini adalah suatu konstanta. Sekarang vektor. Vektor itu rank 1 tensor. Maksudnya dia satu dimensi ya. Kalau ditulis maka angkanya itu baris, hanya satu baris begini. Ini juga menulisnya seperti ini ya. TF konstan, kemudian angkanya dibarisin seperti itu. Itu adalah vektor rank 1. Jadi nanti dia akan memunculkan ketika ngeprint
vektor begini, dia akan menuliskan semua ini adalah dari TF tensor, shape-nya berapa, terus D-type-nya apa. Nah, kalau mau ngeprint cara lain bisa pakai 6pi, dikasih 6pi ini setelah ini ya. Matriks yang rank 2 itu 2 dimensi misalnya. Ini caranya nulis adalah seperti ini. Jadi ini 2 kali 2 ya. Kalau I ini juga matriks khusus untuk membuat identitas, ini juga sebuah matriks 2 dimensi. Nah, contohnya ini. Kemudian kalau mau lihat nggak pakai kayak gini ya, ada TF, tensor, shape, dan sebagainya, itu kasih aja 6pi kurung buka kurung tutup, nanti dia akan lebih sederhana, jadi tampilannya tidak ada informasi tambahan, cuma angkanya saja. Kemudian tensor yang lainnya, jadi n-nya bisa berapa aja gitu. Misalnya yang 3 dimensi, ini berarti kurungnya yang awal itu pasti ada 3. Kurung kotaknya 1, yang ini, terus 2, 3. Nah, itu berarti 3D. Kemudian angka. Kalau 4D berarti ada 1 lagi, terus bawahnya lebih kompleks. Nah, ini 3D. Ini ada kurungnya 3 ya, berarti ada ya, ini isinya berapa? 2 baris 3 kolom ya. Jadi ada 2 kali 2, misalnya gambar 2 kali 2, terus RGB. Misalnya seperti itu. Jadi nulisnya gambar yang pertama ini sudah ada angkanya, berarti pixelnya adalah 1, 2 sama 45, terus lainnya adalah RGB-nya. Ya. Terus tensor yang sering kita temukan adalah yang ini, dimensinya lebih dari 3. Ini 4. Ini biasanya yang angka yang di depan itu adalah jumlah sampel. Nah, ini kebetulan 1 sampel saja. 1 sampel berupa gambar 2 kali 2. Kemudian ada warna 3 RGB. Jadi caranya nulis seperti itu. Maaf ada gangguan dari anjing kecil. Nah, shape-nya 1 itu biasanya sampel ya. Kalau ada 100 sampel ya caranya nulis seperti ini. 100 gambar, misalnya ini 1 gambar doang, terus ukuran gambar berapa, lebar sama tinggi, ini 2 kali 2, terus ini channelnya, ini RGB. Caranya nulis seperti itu. Itu tensor yang ranknya 4. Terus kalau saya tidak hanya punya gambar saja, tetapi punya yang lainnya, ya informasinya bisa ditaruh di ini. Jadi channelnya tidak hanya RGB, tapi channel yang lain maka ditaruh di bagian belakang. Nah, ada beberapa yang lain seperti membuat angka 1 semua, ini 2 baris 3 kolom, ini 2 baris 3 kolom, 2 sampel 3 kali 4 kolom. Juga Cirrus itu menulis angka 0 semua dengan ukuran 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Nah, kemudian ada operasi matematika
yang sederhana, misalnya A sama B, kemudian dijumlah gitu, pakai add, kemudian dikalikan itu A kali B, dot product ya, perkalian matriks. Itu ada caranya, bisa ada add, ada matmul, ada subtract, sub, dan sebagainya. So, ini hierarki tensor, ranknya bisa sampai N, bisa dikasih contoh. Nah, sama NumPy, itu ada beberapa kata kunci yang mirip, membuat angka 1 semua. Ini NumPy adalah NP1, TensorFlow TF1. Cirrus, empty, nah ini kalau fill ini terserah mau angkanya 2 semua, 5 semua pakai fill ya. Terus membuat random, membuat range dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini pakai range. Linspace berarti dari awal misalnya dari 0 sampai 10 terus dibagi 100 titik dipakai linspace. I tadi angka 1 hanya di diagonal saja. Terus sum, min dan sebagainya. Di sini ada istilah reduce. Kemudian yang lain bisa kalian pelajari ya, transpose dot menggabung concatenate. Nah ini kebetulan perintahnya mirip NumPy, jadi kalau ngerti NumPy berarti TF-nya, TensorFlow-nya itu sudah sangat mirip, hanya beberapa saja yang beda. Clip adalah membatasi nilai, misalnya clip dari 0 sampai 1, misalnya datanya ada yang minus, maka ya dikasih 0. Kalau lebih dari 1, maka dia potong menjadi 1. Dan seterusnya. Oke. Sekarang string, itu tadi numerik. Sekarang string. String adalah kata-kata ya. Jadi kata-kata gimana caranya? Sederhana. Caranya membuat ya tinggal ada misalnya scalar. Kalau scalar tadi 1 angka toh. Kalau string ini biasanya 1 frase, boleh huruf, boleh kata, boleh kalimat, tapi 1 frase itu dibatasi oleh tanda petik. Itu scalar. Kalau vektor itu harus ada listnya. Ini list ada 3. Ada 3. Kalau matriks ya berarti seperti membuat matriks angka. Ini ada berapa nih? 2 kali 2. Nah, seperti ini. Kemudian muncul ini ketika ngeprint muncul B dalam bytes ya. Dalam byte string. Kemudian kalau mau mengubah ke string yang biasa, nggak pakai byte-byte gitu, ya harus pakai decode UTF-8, nanti akan muncul. Nah, ini nggak pakai byte, tidak ada B-nya lagi. Nah, operasi pada string itu biasa digunakan untuk large language model atau NLP, misalnya menggabung tadi teks scalar tadi apa? Teks scalar ada di atas. Ini hello TensorFlow dan sebagainya. Kemudian digabung dengan heboh, is heboh. Berarti dia menggabungkan kalimat atau frase. Kalau memotong ini sub str ya. Kalau menggabung itu join. Kalau memotong itu substring. Terus ini ngeprintnya saya print supaya tidak ada byte-nya, semuanya di decode. Kemudian mencari panjang itu length. Terus kalau memisah itu pakai split. Terus separatornya apa? Tanda sesuatu. Misalnya tadi hello tensor flow, terus digabung sama is heboh, itu jadinya seperti ini. Ya, terus dipotong dan sebagainya, terus ini panjang. Oke.
Terus ini pemisahan, ya. Dipisah dengan huruf A berarti yang pertama hanya itu sendiri, terus sisanya adalah apel. Jadi yang sebelum A tidak ada. Yang ini apa ya? Banana atau apa tadi? Banana. Banana dipisahkan dengan separator A sehingga hanya B, N, B. A-nya enggak ada semua. Kalau cherry enggak ada A-nya berarti dia tetap. Oke. Terus encoding tadi sudah. Ya, maksudnya encoding di sini mengencode kata-kata menjadi angka. Nah, dalam hal ini dia akan mengencode, kalau Unicode pakai Unicode decode, dia akan mengencode per huruf. Jadi ini akan per huruf nih, apple, terus banana, terus apa. Kalau decode dia akan mengembalikan gitu ya. Ini contohnya ya. Ada satu kata saja A, B, C, D, E, F, G, terus di decode ya. Dia akan mengubah menjadi angka. Jadi A itu adalah 97, B 98 dan seterusnya. Oke. Terus ngeprintnya bisa kayak gini atau pakai tadi apa? UTF -8. Nah, sekarang kita akan belajar mencoba memakai ini, membuat dataset, membuat dataset dengan mapping. Caranya gimana? Jadi kita punya text vektor apel, banana, cherry gitu. Terus kita akan membuat itu sebagai dataset. Jadi create dataset from tensor slice, terus ini dimasukkan. Terus kita perlu yang dibuat dataset apanya? Ini ada mappingnya. Nah, mappingnya ini yang akan membuat dataset itu sesuai dengan maunya kita. Nah, maunya kita apa? Itu setiap data yang ada di text vektor berarti pakai lambda X. Jadi X ini nanti akan melihat itu ada apel, ada banana, ada cherry. Itu dia ganti hanya lengthnya doang. Jadi ukur saja X. Oke. Berarti dataset adalah, ini mappingnya adalah mengubah ini kata-kata hanya ke lengthnya doang. Jadi itu mapping ya. Terus ketemunya 566 ya. 5 itu kan apple ya, banana 6 huruf, cherry 6 huruf. Nah, terus kamu pengen mapping cara lain ya bisa saja. Ini misalnya mappingnya stringnya tetap ada si X. Jadi lengthnya juga ada. Nah, berarti ada dua yang mau ditaruh di situ. Berarti terus dia menulisnya ada tanda apa? Kurung kurawal, berarti bikin kayak dictionary ya. Nah, caranya melihat itemnya di dalam dataset berarti harus ada ini. Ada apa? Dictionary-nya apa, string-nya, terus length gitu. Harus ditulis seperti apa adanya. Nah, ini ketemu item di dataset sekarang begini. Jadi apa yang kamu cari? Misalnya stringnya berarti apel, kalau lengthnya berarti 5. Jadi pembuatan dataset dalam TensorFlow itu nanti caranya pakai map. Dan isinya apa? Nah, ini isinya terserah kamu. Mau diapakan, mau panjangnya kayak, mau apa. Misalnya ini adalah kalimat gitu. Ini bisa masuk namanya embedding gitu. Jadi vektor embedding tiap kata
dimasukkan, harus dicari dulu embedding itu apa gitu. Itu dasarnya large language model. Setiap kata itu diwakili oleh vektor angka. Vektor angkanya sangat panjang, bisa 1000-an, 1500 gitu. Yang sederhana mungkin hanya 300 ya. Nah, itu bisa dimasukkan di sini jadi map, suatu functions untuk membuat embedding. Oke. Nah, ada fungsi yang lain di dalam set, dalam dataset. Ini caranya pakai dir ya. Dir dataset, terus fungsinya nanti akan banyak. Jadi kita print aja yang startnya tidak pakai tanda underscore. Nah, ini ada ini, ada apply, S6B, iterator, batch, dan sebagainya. Ini kalian coba dilihat satu-satu apa sih. Nah, oke, ada operasi yang lain yang biasa dipakai di string, misalnya upper, lower. Jadi ini hello, TensorFlow, deep learning itu dibuat lower semua, upper semua. Ini contohnya memakai perintah lower sama upper ya. Ini jadi seperti itu. Ini mudah ya. Kemudian mengubah string, misalnya apel diubah jadi mango. Jadi ini istilahnya rejects regular expressions, reject ya, regular expressions underscore replace. Kalau di string biasa pakai replace saja, nggak pakai reject. Nah, berarti ini akan mengubah apel jadi mango. Nah, coba print, berarti tadinya yang apple orange menjadi mango orange. Ini juga banana apple menjadi banana mango, karena apple-nya diganti mango. Terus tokenize. Tokenize itu memecah kalimat menjadi kata-kata. Caranya pakai split. Ini split text. Nah, caranya ngeprint hasil tokenize-nya dijadiin list ya. Ini akhirnya ketemu, ini kan ada dua kalimat ya, 1, 2 gitu. Berarti dia akan muncul list yang pertama. Nah, di dalam list itu ada komponen ini, ada 3 kata toh, TensorFlow, is, awesome, dan sebagainya. Itu adalah tokenize. Kemudian joining string, jadi hello words tf2 ini di join semua. Jadi separatornya apa? Separatornya spasi misalnya. Join langsung ketemu ini. Nah, caranya join, maksudnya join di sini, ini kan 2 kalimat ya. Berarti hello world sendiri jadinya wah. Ini joinnya ternyata per ini ya, per apa? Posisi list ya. Ini tensor kan, jadi hello di join sama tf, word di join sama ini, dan seterusnya. Jadinya seperti ini. Ada 2. Oke. Terus cari panjang teks tadi sudah pakai length. Ketemu ini ada 2 kata. Nah, panjangnya itulah jumlahnya huruf. Kemudian extractions berarti dia akan mengambil misalnya start dari posisi 1, kemudian panjangnya 3, berarti ngambil 3 karakter dari index awal, index yang posisi 1. Posisi 1-nya Python itu yang kedua ya, berarti ini ketemunya BCD ya.
Harusnya kalau posisi 0 berarti ABC ya maksudnya. Nah, ini dapat 3 karakter start dari posisi 1. Posisi 1 itu B ya, bukan A. A adalah posisi 0. Nah, ini posisi satunya adalah H. Kemudian 3 karakter berarti HIJ, ketemunya HIJ. Oke, kemudian konversi ke angka atau string ke angka ke string. Jadi misalnya ini sudah string tanda petik 1 2 3 to number. Terus ada tipenya diberikan misalnya integer 32. Kemudian ini dijadikan dari apa? Angka menjadi string, berarti S string di sini ya. Oke. Sudah jelas. Kemudian sekarang mencari sesuatu dengan pola. Polanya misalnya yang dicari adalah 10 kemudian titik bintang. Ini harusnya kalau saya nggak perlu ada titiknya, coba dicari. Di sini akan terlihat di sini true karena ada 10-nya yang pertama, kemudian di sini nggak ada 10 yang di awal ya. Jadi awalannya 10 ini hanya muncul di yang pertama saja, ini true, ini false. Coba kalau ininya tidak ada. False, false. Berarti ya perlu dikasih sesuatu ya. True, false. Titiknya ini ternyata penting ya. Kelihatannya lebih sederhana pakai RE atau regular expression ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang yang lainnya adalah membuang ini spasi yang kebanyakan, ini spasinya kebanyakan itu pakai strip saja. Ini jadi seperti ini. Nah, kalian pelajari lebih lanjut yang operasi string itu ada banyak sekali. Hanya n-gram itu, ini ada m-gram ya, tulis n-gram. Terus ketika n-gram muncul, kalian klik shift tab atau apa ini nanti akan muncul caranya atau mestinya contohnya juga ada gitu ya, example-nya itu ada gitu ya. Berarti n-grams itu akan mengubah vektor yang di sini, misalnya ini vektornya masing-masing katanya adalah saya makan nasi pecel lele, terus dia akan dipasang dua-dua, berarti saya makan nasi pecel lele, nanti jadinya gini. Itu namanya n-gram ya. Ini diperlukan nanti untuk NLP sama large language model. Jadi urutan-urutan ini nanti masuk ke deep learning, kemudian dicari misalnya saya makan nasi apa gitu, nanti ya dia harus menjawab pecel gitu. Pecel apa? Pecel lele. Kalau database-nya ada itunya. Oke, sekarang boolean. Boolean hanya true sama false ya. Jadi ini bisa ditaruh banyak, ada true, false, true dan seterusnya yang akan muncul, dan gunanya untuk apa? Untuk operasi logik. Misalnya kita punya angka 1 2 3, terus apakah angka itu atau numbers itu lebih besar dari 2? Ini kalau startnya dari TensorFlow, maka TensorFlow akan menghasilkan ini ya, false, false, true dan sebagainya. Oke, coba yang lain. A sama B-nya adalah true, false, true, false, false, true. Ini kalau N, maka akan jadi apa? True sama false jadi false. False sama false jadi false. True sama true jadi true. Itu kalau N. Kalau OR, apa? True or false berarti
true ya. Terus false or false berarti false. Di sini true or true berarti true dan sebagainya. Kalau not berarti kebalikannya, menjadi yang true jadi false, yang false jadi true. Nah, itu bisa digunakan untuk masking. Nanti dalam deep learning akan banyak masking, terutama kalau mengurusi image. Misalnya, angka itu adalah 10, 20, 30, 40. Kemudian kita punya masking untuk menyeleksi. 10 itu maskingnya true, 20 maskingnya false, 30 maskingnya true, dan sebagainya. Terus kata kuncinya adalah Boolean mask. Apa? Ya, masukkan data sama maskingnya. Itu adalah untuk memfilter, berarti yang false nanti dia tidak akan muncul, dia hanya cutting. Ini beda sama NumPy. NumPy kalau dibuat false, dikalikan nanti akan muncul apa? 1, 0 kali itu. Jadi masih ada datanya, tapi yang tidak sesuai mungkin dinolkan. Yang sesuai adalah 1, tinggal dikalikan apa data aslinya, nanti muncul 10, 0, 30, 0. Kalau TensorFlow ini bisa langsung membuang yang tidak sesuai. Oke. Pakailah where dengan conditions. Ya, misalnya kondisinya ditulis dulu apa, misalnya kalau kondisinya tercapai maka X dipilih, kalau kondisinya tidak tercapai maka pilihlah Y. Jadi contohnya konstannya 1, 2, 3 sama 4, 5, 6, untuk X-nya 1, 2, 3, Y 4, 5, 6, terus kondisinya adalah true, false, true. Berarti kalau true pilih X, kalau false pilih Y. Berarti ini 1, 5, 3 jadinya. 1, 5, 3. Itu caranya memilih komponen sesuai dengan conditions. Ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk klasifikasi dan sebagainya. Memakai TensorFlow berarti nanti ada yang sesuai dengan kelasnya, ada yang tidak, sehingga maskingnya bisa pakai cara ini dan where memilih yang sesuai dengan kelasnya. Oke, kemudian reductions pada Boolean tensor. Itu ada maksudnya gini. Cek apakah semua elemen yang di sini, misalnya ini Boolean ya, true, false, true, true. Nah, kamu bertanya, apakah semuanya true? Gitu. Enggak, ini ada false-nya gitu. Terus apakah ada yang true? Iya ada gitu. True-nya ada 3. Nah, itu caranya mencari adalah itu pakai reduce all. Itu untuk ngecek apakah semua true. Nah, kalau reduce any itu ngecek salah satu paling enggak adalah true. Jadi kalau ditanya apakah ini true semua? Enggak, ini ada false-nya nih, ada false-nya. Sehingga dia akan menjawab false. Sedangkan kalau tanya ada nggak sih salah satu yang true? Itu pakai any. Oh ada. Jawabnya true. Oke. Sekarang aplikasinya untuk filtering nilai ya. Misalnya ada nilai ini 85, 92, 78, 60. Apakah skornya itu lebih besar sama dengan 75? Itu pakai mask gini ya, Boolean mask. Itu aplikasi ini. Nah, yang nggak sesuai langsung nggak dipakai, ini langsung ketemu. Nah, kadang ini tidak enak karena indeksnya hilang, jadi kalian harus kombinasikan dengan yang lain atau dicatat dulu apa indeksnya. Oke, sekarang kita ke variabel dan konstanta. Minggu pertama sudah kita bahas lagi pelan-pelan dan aplikasinya sedikit beda. Nanti untuk turunan tapi fungsi-fungsinya semakin lama makin susah. Variabel sama konstan apa? Kalau konstan itu namanya juga konstan, sehingga nilainya tidak bisa diubah. Jadi namanya immutable, nggak bisa diubah ya, tetap statis. Jadi sepanjang eksekusi program dia nilainya akan tetap. Kemudian dia digunakan untuk
data yang nilainya pasti nggak berubah-ubah. Jadi di parameter yang pasti, ya, nggak diubah lagi. Sedangkan variabel itu yang berubah-ubah, jadi immutable ya. Nah, kemudian memorinya ini juga harus persisten. Jadi memorinya panjangnya perlu pas ya. Kalau dia diubah-ubah, dia tidak akan memperbesar atau memperkecil memori mestinya. Oke. Nah, perbandingan utama bisa kalian lihat ya. Jadi konstanta versus variabel itu apa? Oke. Ini yang praktisnya kapan menggunakan konstanta dan kapan variabel. Gunakan konstan kalau sudah tahu persis nilainya tidak berubah. Seperti P nggak akan berubah. Misalnya gravitasi 9,8 ya tidak berubah, itu pakai konstan. Sedangkan variabel itu kalau berubah, misalnya kalau yang paling sering itu adalah bobot-bobot di neural network, W, B dan sebagainya, itu sebagai variabel. Oke. Dalam neural network itu hampir semuanya variabel ya. Yang konstan itu mungkin parameter yang dipasang di awal, seperti misalnya kalau lasso atau reach gitu, lambdanya mau fix, nggak pakai cross validation lagi, tapi fix segitu ya pakailah konstan. Oke. Contoh-contoh. Kita coba yang regresi linear itu Wx plus B. Kalau secara matematik ini X disebut apa? Variabel bebas, Y variabel tidak bebas, W adalah parameter dan B adalah parameter. Nah, tetapi di dalam neural network biasanya si W dan si B itu justru yang menjadi variabel. Karena apa? X itu adalah data yang fix, misalnya suhunya sudah pas segini. Y juga punya data yang lain, misalnya pH gitu. Nah, bagaimana menghubungkan data Y sama X? Misalnya pakai linear. Berarti yang disebut variabel sekarang dibalik. Yang variabel adalah W sama B, sedangkan Y sama X adalah data fix. Data yang tidak berubah lagi. Nah, itu kebanyakan di model deep learning itu Y data, maksudnya X data itu tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah nanti predictions-nya, yaitu Y hat, hasil perhitungannya berapa, itu Y yang sebelah kiri itu yang berubah, tetapi Y data sama X data tidak berubah. Nah, berarti sekarang kalau kita punya punya X data, X-nya data ya, maka W sama B adalah variabel, maka kita menulisnya which sama biasnya W sama B adalah variabel dengan suatu angka. Terus diawali, ini awalnya ya. Terus di dalam deep learning biasanya awalnya itu ada yang random, ada yang distribusi apa, distribusi ini itu, dan kita bahas nanti ketika muncul di pembahasan tentang which sama biasnya deep learning. Kalau ini kita tulis ini 1, 2, 3, 4 untuk W, bias adalah 2. Ini dia. Ini awalnya seperti itu. Sekarang kita coba mengubah variabelnya. Caranya mengubah variabel bagaimana? Ya pakai assign. Jadi W yang tadi di assign, tadinya kan 1, 2, 3, 4, sekarang diubah menjadi 5, 6, 7, 8. Di print. Terus assign lagi tapi add. Nah, assign add ini sering muncul nanti which assign sub, karena apa? Karena operasi yang namanya gradient design harus dikurangi sesuatu misalnya.
Nah, ini ditambah 1 semua. Jadi tadi 5678 ditambah 1 semua jadi 6789. Itu caranya mengubah nilai. Nah, caranya menaruh itu dalam suatu fungsi, ini misalnya pakai object oriented programming, pakai kelas gitu. Kelas apa saja, misalnya Vicky gitu. Kemudian ada nilainya di awal, itu disimpan dulu di dalam kelas linear namanya W sama B, kemudian dibuatkan angka awalnya misalnya 3 sama 2. Terus ketika fungsi linear model dipanggil, itu dia akan mengerjakan yang disebut sebagai call. Call ngapain? Jadi ternyata W kali X ditambah B. Jadi ketika begini, jadi model sama dengan linear model gitu, itu dipanggil, kemudian diisi angka, misalnya 5. Maka X-nya menjadi 5. 5 kali W, 3 ya, ditambah 2. Berarti 15 sama 2, 17. Nah, ini caranya membuat variabel di situ. Nah, fungsi komposisi misalnya. Kita punya 2 fungsi. Fungsi 1 dan fungsi 2. Fungsi 1 ada X, ada W, ada B. Ini masih tidak tahu WXB itu variabel apa enggak ya. Ini kan pokoknya asal masuk ke dalam suatu fungsi ya. Terus kita akan memasukkan angkanya. Nah, ternyata WB adalah variabel. Oke. Terus X-nya adalah data. Nah, datanya tidak berubah. Ini misalnya suhu misalnya. Suhu tidak berubah, makanya dia bilang konstan. Sedangkan W sama B yang akan diupdate itu adalah variabel. Nah, kemudian fungsi. Fungsi itu bisa dipanggil secara komposisi seperti ini. Fungsi 2 memanggil fungsi 1 yang memanggil variabel itu. Di sini ada konstanta sama variabel. Ini adalah fungsi komposisi, dan fungsi komposisi itu sebenarnya intisari dari neural network. Jadi neural network yang panjang sekali itu adalah fungsi n dari fungsi n-1, dari fungsi n-2 sampai fungsi 0. Nah, kemudian hasilnya ini sangat panjang, tergantung neural networknya sepanjang apa, maka nulisnya kayak gini. Itu yang sekuensial istilahnya. Yang nggak sekuensial lebih pusing lagi, karena mungkin fungsi 3 memanggil fungsi 4 di sebelah sini, terus di sebelah sana fungsi 3 memanggil fungsi 7, fungsi 7 memanggil fungsi 4 ya, complicated, sehingga namanya neural network sebenarnya fungsi memanggil fungsi dengan cara networking yang nggak karu-karuan. Itu adalah network. Nah, kita membuat contoh yang sederhana banget. Ada 2 fungsi, yaitu tangan hiperbolus X, tetapi yang dimasukkan adalah hasil dari perkalian fungsi 1, sehingga hasilnya ada seperti ini. Jadi compute dulu fungsi 1, setelah ada hasilnya masukkan langsung ke fungsi 2. Nah, ini adalah cikal bakal dari neural networks, itu adalah composition functions. Nah, ini muncul hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita akan belajar derivative functions sekarang, karena pertama kali kita sudah mengerti bagaimana caranya menulis composition functions, berarti nanti menulis neural network sebenarnya mirip seperti ini bisa, tetapi karena sudah dibuatkan sama TensorFlow akan lebih mudah lagi, tapi intinya sebenarnya seperti ini. Nah, kita akan membuat derivatif fungsi dengan gradient tip. Nah, ini adanya di TensorFlow, di NumPy nggak ada. Kalau di NumPy harus nyari sendiri, harus membuat sendiri fungsi. Ini untuk mencari
gradien di titik tertentu. Jadi ini bukan symbolic programming, tapi mencari angka-angka numerik yang pas dengan turunan. Dan turunnya bisa ke pertama, bisa kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini sangat penting di dalam pembuatan neural network. Nanti di dalam model titik fit, di dalamnya itu ada gradient tips. Jadi sintak dasarnya adalah with gradient tip, S apa, nah tipnya ini terserah namanya. Terus hitunglah fungsi itu, dan di sini harus tahu mana yang variabel, mana yang konstan. Ya, ini kan yang variabel ada dua, yaitu W sama B. Sehingga caranya ngitung gradien itu Y tadi, fungsi ini, itu diturunkan hanya W sama B saja. Si X nggak bisa. Dalam hal seperti ini, X nggak bisa dijadikan variabel untuk menurunkan si Y. Jadi ini sintak dasarnya. Nah, kemudian ada parameter persisten, bisa true, bisa false. Ini kalau kalau kita mau mencari turunan pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya, maka dia akan dipakai berulang sehingga persisten perlu true. Kemudian what assess variable itu ini harus nyari variabelnya. Seperti ini W sama B, itu dia sudah tahu ini variabel, sedangkan si X nggak tahu. Sehingga perlu dikasih watch untuk mengganti si X itu, atau mengamati si X walaupun dia konstanta, tapi dia dianggap sebagai variabel, berarti pakai watch. Nah, cara kerja gini. Langsung contoh ya, supaya mudah. Jadi X adalah konstan, W, B adalah variabel dengan angka yang sudah dimasukkan. Kemudian caranya mencari gradien, pertama kali hitunglah fungsi itu. W kali X plus B misalnya, ini angkanya ada karena itu 321 ya, berarti 2 kali 3 plus 1 itu 7. Kemudian hitunglah turunan, misalnya terhadap W, terhadap B, berarti gradiennya terhadap W dulu, terhadap B. Nah, sehingga dia akan muncul 2 angka nih ya. Ini kalau ditambah variabel yang lain ya akan muncul angka yang berikutnya. Ini ada 2 angka. Jadi aturan pentingnya dia harus variabel. Jadi kalau tidak variabel maka dia harus pakai watch. Nah, terus kalau perlu ini dia cek dulu fungsinya itu discontinue atau enggak. Jadi discontinue maksudnya di suatu titik tidak smooth gitu fungsinya, tapi patah gitu. Kalau patah ini akan ribet ya. Nah, ini ada banyak contoh di sini. Misalnya ada fungsi X kuadrat plus 3Y pangkat 3 plus 4XY. Terus carilah turunan pertama dan keduanya. Di X sama dengan 2 sama di Y sama dengan 1. Gimana caranya? Ya, kita sekarang tahu menulis seperti ini, yang disebut sebagai parameter adalah angka 3, angka 4 gitu ya. Itu adalah parameter gitu. Tapi sudah dijadiin angka, berarti sebenarnya parameternya nggak ada, tapi langsung angka. Jadi hanya variabel semua, X, Y variabel, dan F-nya adalah variabel bebasnya. Jadi yang variabel tidak bebasnya. Yang bebas ada 2, yaitu X sama Y, dan si F itu tidak bebas, tapi tergantung X sama Y. Nah, berarti caranya nulis, ya X sama Y adalah variabel. Nah, terus tulislah ini fungsinya, bisa di sini boleh pakai definisi functions juga, nggak apa-apa. Dan dia gradient type sudah tahu si X variabel,
Y variabel. Nah, sudah. Sehingga turunan pertama langsung tip gradient terhadap siapa? Terhadap X, terhadap Y. Ini harus jelas yang di sini ya. Atau X, Y itu boleh. Seperti tadi W, B yang ini W, B, tapi nulisnya gini. Langsung ya, nggak apa-apa. Tapi ini satu-satu berarti terhadap X, terhadap Y. Nanti ketemu angkanya. Nah, turunan kedua. Nah, turunan kedua bisa nulis ini ekspresi analitisnya kalau ada bisa ditulis ini cara yang jelek. Kenapa aku harus menuliskan ini? Saya tidak mau. Saya harus bikin namanya nested supaya aku tidak menuliskan turunan pertama. Kalau ini kan sama aja tulis terus tulis fungsinya kemudian carilah turunannya. Ini cara yang jelek. Sehingga kita butuh cara yang lebih sederhana. Ini turunan eksaknya ya. Jadi kalian belajar caranya nurunkan X kuadrat jadi 2X gitu kan. Kalau diturunkan terhadap X loh ya. Yang ini menjadi 4Y gitu ya. 2X plus 4Y dan seterusnya. Nah, kalau itu, dan ini urutannya salah. Saya cek yang bawah dulu. Atau belum saya masukkan, sorry. Aduh. Oke. Atau di sini saya belum memasukkan revisi saya. Revisilah program tadi dengan nested gradient tape agar tidak menulis ulang atau tidak menulis rumus eksplisit di df dx dan seterusnya. Oke. Jadi nggak perlu menulis turunan pertama. Nah, tadi kita membuat X sama Y itu variabel. Jadi karena dia variabel langsung gradient tape-nya ngerti. Nah, sekarang ini kita buat konstan. Sengaja nih dibuat konstan. Sehingga ini harus pakai tape ya. Tape. Nah, ini pakai nested. Nah, pakai nested ya. Tapi ini konstan, nanti yang tadi variabel nggak perlu pakai gini. Jadi kalau pakai nested itu nggak perlu menulis turunan berikutnya, hanya fungsi awalnya saja ditulis rapi gitu. Nah, karena X sama Y itu konstan, maka harus pakai watch. Nah, ini tadi pakailah watch, terus hitunglah F. Setelah F tahu, hitunglah turunan pertama dan kedua. Ini ada tip 1, tip 2. Jadi secara nested, turunan pertama berarti yang di sini ya. Jadi dia menghitung ini, berarti S tip 2 kan. Berarti gradient terhadap X sama Y dulu, si F-nya itu sudah ada. Baru turunan kedua, langsung tidak apa-apa, tidak harus seperti ini. Terus carilah ini. Turunan kedua. Ini turunan campuran. Nah, ketemu semua. Sesuai dengan teori. Oke, itu caranya. Jadi, kita tidak pernah menulis dengan cara yang di atas. Nah, ini dia.
menuliskan turunan pertama secara eksplisit, ini tidak usah. Itu bagusnya TensorFlow, ini bisa dicari dengan cara nested saja seperti ini. Oke, sehingga kamu hanya pikirkan fungsi awalnya saja, misalnya itu loss functions, ya loss functionnya saja, turunan pertama keduanya dia sudah urus sendiri. Itu enaknya pakai gradient tip. Nah, contoh yang berikutnya itu, carilah minimum dari x kuadrat plus x minus 2 pakai gradient tip. Gimana caranya? Kita tahu persis kalau ini mudah ya secara kalkulus. Caranya mencari minimum dari fungsi ini kan pertama kali diturunkan ya. Di f dx berapa turunannya adalah 2x plus 1 kan? Tahu ya? Kalau nggak tahu tanya Bu Hana ya. Atau Pak Bambang. Caranya nurunkan kayak gini itu ada di SMA ya. Kelas 1 atau 2. Kemudian dari turunan itu dinolkan, jadi f aksen atau turunan pertama dinolkan, carilah x-nya, ketemu x-nya adalah setengah. Nah, terus setengah itu masukkan ke dalam rumus, ketemunya segini. Nah, sekarang caranya menuliskan itu dalam TensorFlow gimana? Ini sekalian nanti digambar pakai Matplotlib. Nah, tuliskan fungsinya, jadi x kuadrat plus x min 2. Terus itu kita tahu bahwa x itu akan berubah-ubah, kita cari mana x yang akan meminimumkan f. Sehingga si x itu adalah variabel ya. Nah, starting point-nya dari suatu nilai yang nggak tahu gitu ya. Misalnya 0,1 gitu awalnya. Terus learning rate-nya segini, terus epochnya segitu. Jadi dia harus iterations. Kemudian x, karena dia akan diubah, maka dia sebagai variabel dengan inisial nilai awalnya 0,1 ini. Kemudian pakailah yang default yaitu float 32. Nah, terus kita akan menyimpan nilai x sama f dalam suatu history, berarti start dari list kosong. Nah, ini sekarang mulai ke arah optimizations. Ini bukan deep learning, tapi hanya mencari minimum dari suatu fungsi. Jadi y adalah fx minimumnya di mana dan berapa. Nah, pertama kali pakailah gradient tip ya, gradient tip. Kemudian carilah gradiennya si y terhadap x. Nah, sekarang ini dia si x harus dikurangi. Ini dia. Intisari dari gradient descent adalah x yang baru adalah x lama kurangi learning rate kali gradient. Nah, caranya mengubah angka itu pakai ini, assign sub ya. Berarti ini maksudnya yang assign sub dengan learning rate kali gradient itu persis ini yang atasnya. Nah, dan diiterasi terus. Setiap iterasi itu disimpan ya nilainya. Si x sama y disimpan. Y-nya berapa? Y-nya sudah dihitung di sini. Jadi y sama dengan fx berarti akan ada angkanya. Nah, setiap 10 iterasi dia print hasilnya. Ini dia. Iterasi ke 0, 10, 20 terus dia akan mencari ketemunya segini. Jadi kalau diteruskan dia ketemunya setengah ya. Minus setengah sama minus 2,25 seperti teorinya. Teorinya tadi ini kan minus 2,25 sama minus setengah. Berarti ini kurang sedikit ya. Supaya pas, diapakan ya diterusin aja iterasinya tidak 100 kali, tetapi 1000 kali kayak misalnya. Kemudian plot lah. Startnya dari mana tadi? 0, berapa ya x-nya? 0,1 terus dia nanti jatuhnya di mana itu digambar. Jadi startnya 0,1 nih.
Terus dia tahu sendiri nyari minimum. Nah, akhirnya dia muncul di sini, ini kurang panjang nih ya epochnya. Nah, setelah di bawah dia akan tetap mencari bolak balik kiri kanan di sekitar nilai minimumnya. Oke, perhitungan yang berikutnya. Sekarang tambah dua variabel, X dan Y. Ini adalah supaya kalian nanti ngerti yang akan diminimumkan itu ada dua, misalnya bobot W sama bias B. Berarti ada dua variabel. Ini sedang saya tulis sebagai X sama Y. Fungsinya adalah kayak gini, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min Y min XY plus 10 misalnya. Nah, oke. Teori analitiknya gimana? Turunkan F terhadap X sama Y masing-masing ya, bisa ya nurunin ya. Kalau terhadap X doang, ini 2X gitu turunannya. Kalau Y diturunkan terhadap X, ya nggak ada. Di sini Y kuadrat diturunkan terhadap X, nggak ada. Ini 2X diturunkan terhadap X, berarti 2. Berarti 2X plus 2, sini ada X sama Y. Berarti tinggal min Y. Nah, 10 juga nggak ada turunannya terhadap X. Dan seterusnya si Y juga. Nah, terus carilah titik kritisnya, titik ekstrim atau titik mungkin itu minimum, mungkin itu maksimum, mungkin itu juga saddle kalau sudah dua variabel. Sehingga ini dinolkan, ketemu ini. Ketemu persamaan yang mudah ini kebetulan, kemudian diselesaikan ya, disubstitusi gitu ya. Ketemu deh, X-nya min 1 sama Y-nya 0. Oke. Ketemunya itu ketika X min 1 sama Y sama dengan 0 dimasukkan ke F, ketemunya 9. Berarti ketemunya adalah loss function atau F ketemunya 9, terus X-nya min 1, Y-nya 0. Sekarang gimana TensorFlow-nya? Oke, masukkan dulu X sama Y sebagai variabel dan fungsinya kita definisikan tadi seperti soal tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X minus Y minus X Y plus 10. Oke, seperti soal ya. Kemudian definisikan X Y sebagai variabelnya. Terus starting point-nya bebas, kita nggak tahu. Jangan langsung ke sini ya. Ini kan X-nya min 1 terus Y-nya 0. Jadi kalau bisa poinnya bukan min 1 sama 0, ini kebetulan nggak sama ya, ini 0 sama setengah. Oke. Terus learning rate-nya dicari, ini mungkin terlalu besar, epochnya berapa. Oke. Seperti tadi, jadi loss-nya sekarang sudah dua variabel, X sama Y dicari dulu, kemudian hitunglah variabel yang ada, berarti function, atau namanya bukan loss itu tapi apa saja gitu ya. Kemudian X, Y. Terus updatingnya seperti tadi, X sama dengan X minus learning rate kali gradient X. Kalau Y adalah Y sama dengan Y minus learning rate kali gradient Y. Updatingnya seperti itu. Nah, kemudian di print, ketemu hasilnya kayak apa. Ini, nah sesuai dengan teori, X min-nya di min 1, Y min-nya di 0, dan F-nya 9. Ini pas kebetulan sesuai dengan analitisnya. Contoh lagi. Sekarang contohnya adalah komposisi. Fungsi komposisi itu ada fungsi G sama fungsi F yang mengenai XY. Dan ini sudah seperti neural network. Jadi F itu adalah di hidden layer 1, G adalah di hidden layer 2 misalnya. Ini cuma 2 layer doang dengan suatu fungsi yang lain. Bukan kayak gini ya, tapi ini kita buat untuk pembelajaran sehingga fungsi fx y-nya kita buat dulu seperti ini. Kemudian g-nya kayak gini. Terus dicari
G fungsi set. Nah, setnya adalah X kuadrat. Dan seterusnya. Berarti ini setnya yang di sini terus dikuadratkan. Nah, berarti HXY itu adalah fungsi jadinya kayak gini gitu ya. HXY. Nah, secara teori kita perlu menurunkan H terhadap X sama Y gitu ya. Jadi kalau U adalah F-nya dulu, jadi U itu adalah F awalnya. Terus kita mau menurunkan H terhadap variabelnya, berarti DH dx adalah ini DH du kali du dx gitu. Jadi ada chain rule di sini ya. Sedangkan DH du turunkan, ini kurang jelas. DH du adalah apa, karena U-nya di sini, si F yang di dalam, berarti 2-nya turun ya, 2 kali si F ini ya, 2U berarti 2U. Nah, turunkan terhadap Y juga seperti itu. Kemudian titik stasionernya, stasioner artinya bisa minimum, bisa maksimum, bisa saddle atau flat. Itu turunan terhadap X sama Y-nya harus 0 semua seperti tadi. Tapi ini 2 variabel ya. Nah, chain rule-nya digunakan. Nah, chain rule ini muncul di teori-teori neural network dan biasanya panjang banget. Dan caranya menulis, ya caranya gini. Jadi, dimisalkan U adalah fungsi yang pertama gitu ya. Terus nanti kalau sampai terakhir, misalnya ada 5 layer, ya di H yang terakhir diturunkan fungsi yang keempat, fungsi 4 diturunkan fungsi ketiga, dan seterusnya. Jadi ada chain rule. Mungkin dosen yang lain, Bu Hana atau Pak Bambang, bagian chain rule yang cukup panjang bisa ditampilkan, diajari. Nah, kemudian masukkan ini, syarat-syarat itu, ketemulah ini. Ini masih ini ya, ada X sama Y-nya tergantung komposisi functions-nya. Terus turunan parsialnya seperti itu. Nah, nanti akan memunculkan solusi terakhir, yaitu ini. Jadi yang menjadi solusi adalah solusi dari persamaan tertentu. Ini misalnya persamaan kubik, X-nya berapa, terus itu setelah dicari, masukkan ke Y, Y-nya kebetulan tadi Y sama dengan minus 1/X, ketemunya adalah segini. Terus hitunglah X min sama Y min. Nah, hitunglah analitiknya. Kalau pangkat 3 pakai apa ya buahnya ya? Kalau pangkat kuadrat kan pakai rumus ABC. Kalau pangkat 3 ada caranya lagi nih. Ini harus dicari. Newton terpaksa numerik. Tapi ada analitik, tidak semua pangkat 3 bisa. Oke. Jadi ini ada caranya tapi belum tak masukkan di situ. Nah, sekarang langsung ke TensorFlow aja. Ke TensorFlow, kita punya X dan Y sebagai variabel, learning rate sama epoch, oke. Nah, ini gradiennya gimana? F-nya ditulis ya, terus G-nya adalah F kuadrat, jadi ini langsung F kuadrat. Ini adalah G ya. Hanya itu adalah si G. Kemudian carilah gradien si G tadi, ini tapi H namanya, terhadap X sama Y. Sudah selesai di sini. Jadi yang tadi pusing itu kita tidak pusing lagi karena sudah secara otomatis dihitungkan oleh TensorFlow tadi. Kemudian update variabel. Nah, selesai. Hasilnya kayak apa? Ini dia. Dia akan mencari X min sama Y min-nya di sini. Ini saya
tanya ChatGPT, solusinya bukan ini, jadi saya harus nyari sendiri. Ketika digambar itu lebih keren. Jadi ini sama ya. Ini saya mau gambar plot X sama Y-nya dibikin gambar dulu. Ini saja ya. Terus apa? Ini yang saya tidak tahu hasil persisnya belum. Kalau ini saya tanya DeepSeek hasilnya segini dan belum tentu ya. Belum tentu. ChatGPT juga segini. Nanti kita hitung sendiri. Terus kita coba pakai cara yang tadi. Ini sama persis. Kemudian digambar. Nah, hasilnya gini. Tadi yang analitik di situ. Tolong dilihat di programmu, kalau di chat di Gmeet mungkin tidak terlalu jelas. Ini ada kontur-kontur kayak gunung ya. Gunungnya yang di sini tinggi. Terus ada bagian rendah, di sini ada bagian rendah. Terus ini kelihatannya saddle yang merah ini yang ditulis sebagai analytic mean. Terus di atasnya juga ada. Jadi sekitar 2, Y-nya 2, terus X-nya 2, atau X-nya 1. Itu ada juga mean. Jadi ini kalau start-nya saya ubah di tempat yang lain, ini misalnya 2,2 ya, 2,2, kemudian start ulang, atau 0,3 yang nggak apa-apa, 2,2, start ulang. Oke. Nah, dia pindah ke sini. Karena ini lembah juga gitu. Jadi lembahnya itu tidak cuma satu, tapi banyak di sini. Ternyata dia akan memilih yang paling dekat gitu ya. Nah, caranya milih yang pas di sini ini susah karena kemungkinan ini juga solusi, tetapi pas saddle point ya. Jadi dia flat. Artinya flat itu adalah stationary juga. Kalau pergi sedikit ke atas maka dia akan jatuh ke sana. Tapi kalau pergi sedikit ke sini dia juga akan dapat solusi. Nah, itu salah satu contoh bahwa rumus loss function harus dipikirkan dengan baik supaya tidak ada banyak minimum. Ini ada beberapa minimum. Nah, oke, contoh yang lain. Mengoptimasi parameter. Nah, sekarang kalau tadi kan X dan Y adalah variabel. Sekarang kita akan mirip ke neural network nantinya. X sama Y adalah data. Adalah suatu data. Dan datanya itu akan dihubungkan dari antara X sama Y, dihubungkan dengan suatu fungsi. Jadi kebetulan fungsinya sederhana. Ini tidak WX plus B ya, tapi suatu eksponensial. Jadi X sama Y hubungannya kayak gini. Pertanyaannya adalah carilah A dan B. Gimana caranya? Nah, sama persis. Seperti tadi. Kalau di sini, X adalah konstanta yang tidak berubah. B sama A adalah variabel yang berubah. Si Y yang di sini adalah konstanta yang tidak berubah juga. Itu dipakai untuk mencari A dan B dengan rumus ini. Jadi Y yang di sini itu adalah fungsi. Ini nggak perlu dibikinkan variabel yang Y hat. Ini adalah fungsi. Nah, gimana caranya memprogram? Nah, pertama kali kita harus mendefinisikan loss functions. Loss functionnya seperti biasa pakai MSE misalnya ya.
Boleh nggak pakai yang lain, boleh ditambah penalti, misalnya pakai L1, L2 dan sebagainya, boleh. Tapi yang paling mudah adalah mean square error. Jadi total antara hitungan kita yang ada topinya ini dengan data aslinya dikuadratkan, ini error kuadrat dijumlah dibagi n, berarti mean ini ya, mean dari error kuadrat atau mean square error bahasa Inggrisnya adalah seperti ini, dan itu fungsi A dan B. Fungsi AB-nya itu ada muncul di mana? Di head. Y topi itu ada A dan B-nya. Kalian turunkan ya, atau ditulis rapi gini ya. Y head-nya ditulis saja langsung begini. Supaya ketika menurunkan terhadap A sama B sudah langsung kelihatan. Diturunkan dulu terhadap A. Gimana? Maka ini yang bagian ini muncul di luar, eksponensial min B kali X. Turunkan terhadap B gimana? Ya ini akan ada AX. Karena ini muncul ya, tapi ada min juga. Minusnya mana? Ini. Ini kurang ya. Ini kurang minus mesinnya ya. Karena di sini diturunkan terhadap B, minusnya harus di belakang. Oke, salah ketik kali ya. Kemudian minimumkan itu dengan cara seperti tadi, yaitu turunannya terhadap parameter itu adalah 0. Sudah, kemudian cari. Nah, mau diturunkan lagi sama dengan 0, pusing lah. Kita pakai gradient descent sama gradient tape aja. Mungkin bisa ini secara analitik dicari. Kalau kalian punya waktu, silakan cari sendiri. Pakailah TensorFlow. Nah, kita buat datanya dulu, perkiraan gitu. A-nya berapa, B-nya berapa yang true. Kemudian Y datanya dikasih mestinya noise gitu ya, supaya mudah ya. Ditambah noise gitu supaya keren sebenarnya. Tapi ini untuk untuk testing kita tetap sama persis. Kemudian A dan B kita inisialisasi. Kita tahu bahwa A dan B adalah variabel ya, tapi yang data adalah X sama Y. Ini data. Ini kebetulan pakai NumPy juga ya. Tidak apa-apa sebagai input. Tapi kalau mau di-convert ke TensorFlow akan lebih baik karena apa? TensorFlow itu default-nya pakai float 32, sedangkan NumPy itu default-nya adalah float 64, sehingga kadang-kadang tidak jalan untuk neural network. Karena apa? Karena perbedaan dari tipe data. Oke. Ketemunya berapa? LR-nya, epochs-nya dicari, caranya memprediksi sesuaikan rumusnya tadi, A kali eksponensial minus BX, kemudian loss functions-nya juga tadi, seper N kali sum dari ini kuadrat, dan pakailah reduce mean. Nah, kemudian gradiennya, tidak usah pikir gradien, yang mikir biarkan TF gradient tape. Jadi prediksikan saja sesuai dengan rumus, kemudian hitung loss, kemudian gradient loss terhadap variabel, sudah selalu seperti ini. Kemudian update parameter A dan B seperti ini, kemudian print. Selesai, kemudian plot. Ini dia hasilnya. Dia akan memunculkan hasil terakhir adalah seperti ini. Kemudian ketika diprediksikan, nah ini ketemunya itu apa? Data aslinya yang biru, model prediksinya ini. Nah ini lumayan bagus, tinggal epochs-nya digedein ya, jadi 1000 10.000 kayak nanti biar muncul di sini. Nah itu adalah intisari optimisasi pakai gradient descent, menggunakan gradient tape.
dan itu dipakai di neural network. Jadi neural network tidak akan mikir secara analitik turunannya apa, tetapi sudah dihitungkan oleh gradient tape. Itu bagusnya. Nah, kalian punya tugas soal optimasi parameter. Sekarang buat data X sama Y seperti tadi, sedikit tambah noise. Terus hubungannya adalah ini, A kali cos BX kali eksponensial minus CX. Carilah A, B, C yang paling pas dengan data. Nah, langkah-langkahnya, buatlah X sebanyak misalnya 100, antara 0 sampai 10, kemudian gunakan nilai sebenarnya, A true berapa, B true, C true, kemudian Y gunakan rumus ini, kasih noise supaya bagus, ini opsional tapi kasih aja ya, ini tidak opsional tapi kasih aja sesuai. Kemudian carilah nilai ABC yang meminimalkan MSE. MSE-nya sama mirip dengan di atas. Kamu start dari ini. Jadi datanya adalah seperti ini. A, B, C yang true adalah segini. Terus buatlah Y. Y-nya sudah ada. Terus ditambah sedikit random normal. Kemudian teruskan sendiri. Nah, kalau sudah, kalian klik ini langsung diklik saja. Terus kirim jawabannya, Surya Satria itu ganti namamu, name-nya ganti namamu, hadir di planning hari ini. Nanti dia akan masuk ke Google Sheet punya saya. Terus ketika kalian sudah mengerjakan, jangan lupa share Google Colab-mu, ya, ganti ini dengan Google Colab-mu, terus kirim jawabannya, namamu dan name-mu, terus URL-nya, terus kirim. Oke, nanti saya akan tahu kapan kamu ngirim dan segera saya lihat apa hasilnya. Kuliah hari ini selesai. Saya off-kan dulu recordingnya, kemudian kita diskusi.